Halo teman-teman, kembali bersama saya Yanuar in the Netherlands channel. Like, subscribe, komentar, and share ya. Pada kali ini saya akan membagikan video perjalanan saya. Dan ada di samping saya ini anak saya umur 10 tahun. Siapa namamu? Alvaro. Kita lagi di mobil. Saya lagi mengendarai mobil dari Tilburg, Nederland, mau badminton di daerah Breda. Kira-kira 32 km perjalanan. Ya, kira-kira perjalanan dari rumah 35 menit. Tapi di perjalanan ini kita lewat rute lain, teman-teman. Selamat menonton. Dan ini 80 km per jam larinya kecepatan mobil, dan sekarang 50. Di Belanda, teman-teman, harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kalau larinya 50 itu harus patuhin 50. Kalau 80, 80. Tapi kalau di jalan tol biasanya di siang hari itu 100. Tapi kalau di atas jam 7 malam itu 120 atau 130 km per jam. Jadi harus patuhin, karena di setiap lampu merah atau di jalan-jalan itu pasti ada kameranya. Kalau melanggar sedikit, kecepatan kita di luar, maksudnya di luar kilometer kecepatannya, kita akan diberikan surat dari pemerintah dan datang langsung ke rumah. Itu dendanya lumayan besar, teman-teman. Tergantung kita berapa kilometer per jam kecepatan kita mengendarain di luar batas itu. Oke, pada hari ini hari Sabtu, tanggal berapa, Alvaro? Tanggal 4 Mei. Iya. 4 Mei 2024. Jam 10 pagi waktu Belanda. Kebetulan hari ini istri saya ulang tahun. Nanti kita akan makan-makan di sebuah restoran bersama istri saya dan anak-anak saya. Makan sepuasnya 2 jam. Itu 2 jam kita bayar, ya lumayan lah. Oke, cuaca pada pagi hari ini cukup cerah. Di luar 14 derajat Celcius, teman-teman. Cuaca di Belanda itu kadang dingin, kadang panas, nggak tentu, teman-teman. Kadang hujan juga, dan juga kadang angin besar. Nah, bulan depan, bulan Juni, kita akan memasuki cuaca summer. Panas itu bisa ya antara 30 sampai 37 atau 38 derajat. Panasnya sangat bikin badan berkeringat. Siap-siap bawa handuk, teman-teman. Ya, saya di Belanda sudah kira-kira 14 tahun. Tadinya merantau, teman-teman. Dapat istri orang Indonesia juga. Lain waktu saya kenalkan ya, dengan istri dan anak-anak saya. Anak-anak saya sudah 3, tapi istri saya sekarang lagi hamil lagi yang ke-4 bulan. dan bulan akhir Oktober akan lahir.
Oke, ini kalau ke kanan teman-teman ke Oosterhout 9 km lagi, dan juga ke Utrecht 63 km. Kalau ke kiri itu jalan tol ke Breda juga bisa, dan juga ke Tilburg, juga ke kota Eindhoven, Maastricht, Valkenburg, juga bisa ke Jerman. Sekarang kita akan lurus, kecepatan masih 50 km per jam. Jadi kita harus lihat kilometernya teman-teman. Nah, itu di samping kiri ada kursus mobil tuh, L leren, artinya itu belajar mobil. Belajar mobil di sini lumayan mahal teman-teman. Itu kira-kira kita kalau di Belanda itu diwajibkan kursus mobil 40 jam minimal, 40 jam. Kalau belum lulus bisa ditambahkan 10 jam lagi atau 20 jam lagi. Jadi antara 40 jam sampai 60 jam itu harus sudah selesai. Per jamnya di Belanda kursus mobil itu kira-kira antara 40 euro sampai 50 euro per jam. Kira-kira itu berapa ya? 1 euronya 15.000 dikaliin aja 40 atau 45, kira-kira 600.000 rupiah 1 jamnya teman-teman. Jadi kehidupan di sini juga sangat mahal. Sejak setelah corona, kehidupan di sini sudah merata mahal, dari bahan pokok semuanya naik, bensin juga naik. Oh iya teman-teman, saya informasikan juga bensin di Belanda itu sekarang 1 liternya 2 euro 20 sen. Itu kira-kira 1 liter kalau dirupiahkan antara berapa ya? 32.000 atau 35.000 rupiah per liter. Kalau di Indonesia mungkin 1 liter 10.000 atau 12.000 ya kira-kira. Oke. Itu di Belanda. Dan kalau di Belgia itu agak murah sedikit. 1 liter 1 euro 85 sen. Belum sampai 2 euro. Nah, itu kira-kira 1,85. Itu kalau dirupiahkan 26.000 atau 28.000 per liter. Jadi kalau saya mengisi bensin langsung full tank, langsung penuh, itu kira-kira biasanya di Belanda ngisi 90 euro sampai 100 euro kalau full. Tapi kalau di Belgia saya bisa menghemat di antara 70 sampai 80 euro per liter. Jadi menghemat ya kira-kira antara 10 sampai 20 euro per liter. Maksudnya per tank kan. Lumayan kalau 10 sampai 20 euro bisa menghemat 300.000 rupiah kalau full tank. Oke, ini kita sudah memasukin kota Breda. Kota Breda ini masih padat. Pagi hari mungkin orang sedang liburan karena ini hari Sabtu teman-teman. Banyak ya pohon-pohon hijau. Ini kalau bulan Desember sampai bulan Maret ini pohon-pohon pada rontok teman-teman daun-daunnya, karena musim herfst itu daun-daun pada berguguran.
Itu bulan, ya kira-kira bulan November sampai Maret. Tapi bulan Maret dan sampai seterusnya itu daun-daun pada tumbuh lagi teman-teman. Di Belanda kita punya 4 musim. Musim winter atau musim dingin, musim panas, dan musim salju, juga ada musim angin besar. Biasanya kalau musim winter atau musim dingin itu kira-kira bulan Desember sampai bulan April teman-teman. Tapi kalau musim lente atau berbunga itu antara bulan April sampai bulan Mei. Anggap aja bulan Maret sampai bulan Mei. Dan musim panas sebentar lagi, bulan Juni sampai bulan September, musim panas. Dan musim herfst itu daun-daun pada rontok, itu biasanya bulan Oktober sampai November, 2 bulan. Ya, 4 musim di negara Belanda, dan biasanya Eropa juga 4 musim teman-teman. Sebelah kanan tadi ada bensin pom atau tempat pengisian bensin teman-teman. Ini perjalanan kita sebentar lagi sampai, karena saya dan anak saya Alvaro mau sport, mau badminton. Inilah suasana di kota Breda di negara Belanda teman-teman. Saya perkenalkan, ini negara Belanda. Suasananya agak, ya kalau dibilang sepi enggak, dibilang ramai juga enggak, sedang-sedang aja lah. Nah, di sini larinya untuk mobil 70 km per jam. Ada daerah-daerah tertentu kita boleh kecepatan mobil harus dipatuhin teman-teman. Di setiap sudut lampu merah atau di ruas jalan itu ada kamera teman-teman. Mereka akan jepret langsung kalau ada yang melanggar. Di sini sangat disiplin. Negara Belanda terkenal di dunia negara pajak tertinggi di dunia. Jadi di sini harus patuhin rambu-rambu lalu lintas. Betul-betul harus disiplin. Karena saya juga orangnya suka disiplin teman-teman. Saya waktu itu tinggal di Indonesia, di daerah Bekasi, dari umur bayi sampai umur 15 tahun sampai SMP. Setelah itu saya ikut oma saya dari umur 15 tahun sampai 25 tahun di Jalan Dewi Sartika, Cawang teman-teman, itu Jakarta Timur. Karena waktu SMP itu mama saya sudah meninggal. Mama saya sakit kanker usus, udah 2 kali gagal operasinya karena kankernya terlalu ganas teman-teman. Waktu itu mama saya usianya 43,5 itu meninggal teman-teman. Sedih sih ditinggal mama. Dia
melahirkan 5 orang anak-anak, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dia sangat setia teman-teman, setia sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu dia beliau minta dimandikan sebelum meninggalnya, dimandikan, dan setelah dimandikan dia melihat di rumah terang benderang seperti kemuliaan Tuhan. Malam itu malam hari, kira-kira jam 1 malam. Dan jam 5 pagi kira-kira mama saya menghembuskan napas terakhir dengan mata tertutup dan wajahnya itu tersenyum teman-teman. Saya takjub sekali teman-teman, karena mama saya itu adalah orangnya sabar, orangnya murah hati, dia suka bergaul teman-teman sama orang-orang lain, sama family juga dia ramah, sabar. Saya sangat sedih, saya bangga dengan sosok beliau teman-teman. Waktu itu usia saya sedang masih SMP teman-teman, kira-kira 14 tahun lah kira-kira. Saya berterima kasih sama mama yang telah membesarkan anak-anaknya sangat besar, sudah besar, dan juga hormat dengan orang tua. Oke, sebentar kita akan sampai tempat badminton. Ini sebelah kiri sportalnya, itu tempat gedung olahraga. Itu teman-teman, tuh di sana teman-teman, kita udah sampai. Oke teman-teman, saya akan olahraga dulu ya bersama anak-anak saya, bersama anak saya maksudnya. Dan juga sampai di lain waktu videonya, mudah-mudahan teman-teman dapat terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman, supaya saya dapat termotivasi dengan membuat video yang baru. Dan ini saya sudah sampai di parkiran dan saya akan keluar. Oke, selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas buat teman-teman. Semangat terus apapun pekerjaannya, apapun yang kalian lakukan, positif terus, positive thinking, dan Tuhan memberkati. Bye.